Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Aku di sini mau membawakan kembali firman Tuhan yang berjudul tentang Spirit of Excellence. Kita langsung aja ya teman-teman, Spirit of Excellence itu apa sih? Jadi Spirit of Excellence ini kita sikap hati dan cara hidup yang mencerminkan keinginan untuk memberikan yang terbaik dalam segala hal sebagai bentuk respon terhadap anugerah Allah. Di sini kita bisa belajar bagaimana kita harus memiliki cara hidup, cara pandang, dan juga sikap hati kita untuk dapat melakukan atau memberikan yang terbaik sebagai ucapan syukur kita atau respon kita terhadap anugerah yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita mau belajar teman-teman tentang salah satu kisah di Alkitab, yaitu kisah tentang Daniel. Bagaimana Daniel memegang teguh Spirit of Excellence-nya yang ada di dalam dirinya dia. Kita mau belajar di sini. Aku mau cerita sedikit bahwa Daniel ini di masa pembuangan Israel ke Babel, Daniel dipercaya untuk melayani Raja Babel pada saat itu, yaitu Nebukadnezar. Dan Daniel ingin sekali keluar dari nilai-nilai yang sudah dihidupi oleh bangsa Israel, yaitu taat terhadap hukum Taurat Tuhan setelah Daniel dipilih. Yang pertama adalah identitas. Di Daniel 1 ayat 8, bagaimana Daniel sangat memegang teguh identitasnya. Dia tidak makan dan minum anggur dan daging yang dipakai untuk menyembah berhala orang Babel pada saat itu. Daniel tahu konsekuensinya apa, mungkin dia bisa ditolak, mungkin dia bisa dihina, mungkin dia bisa ditindas, tapi dia tidak berkompromi untuk itu. Dia tetap melakukan firman Tuhan dan dia tetap memegang identitas yang sudah dia hidupi selama dia hidup. Di sini kita bisa lihat bagaimana seorang Daniel tidak melepaskan keakuan dia dan dia rela ambil resiko untuk menghidupi firman Tuhan, karena di dalam pelayanan kita harus fokus bukan untuk mendapatkan pengakuan tapi untuk melepaskan keakuan. Di nomor 2 yaitu kualitas. Bagaimana seorang Daniel memiliki kualitas dalam melayani Tuhan. Di Daniel 6 nanti teman-teman bisa baca, Daniel ini dipercayakan untuk menjadi petinggi di dalam 2 pemerintahan pada saat itu, yaitu di pemerintahan Babel, Raja Nebukadnezar, dan Raja Darius, yaitu Raja Persia. Dan di Daniel 6 ini Daniel sudah menjadi petinggi di Persia pada saat itu, yaitu dipimpin oleh Raja Darius. Di mata Raja Darius ini, Daniel ini paling excellence dan dia sangat dipimpin oleh roh yang sangat luar biasa, sehingga Raja Darius ini sangat sayang terhadap Daniel. Karena rasa sayangnya Raja Darius terhadap Daniel, pada akhirnya kita bisa lihat di sini bagaimana Daniel menghidupi roh yang luar biasa ini dari Tuhan. Dia nggak hidup secara perfeksionis, tapi dia hidup secara apa yang sudah dipimpin oleh Spirit of Excellence. Bagaimana perbedaan perfeksionis dan Spirit of Excellence? Garis besarnya adalah perfeksionis fokus kepada hasil dan diri kita, sedangkan Spirit of Excellence itu fokus pada proses dan juga kepada Tuhan. Poinnya di sini adalah bagaimana di sini kita bisa belajar untuk tetap setia melakukan segala apa yang sudah Tuhan percayakan secara maksimal, dan dalam melayani atau dalam segala aspek kehidupan kita perlu yang namanya Spirit of Excellence, dan gak fokus sama perkara-perkara besar yang udah orang lain lakukan, sehingga kita lupa bahwa perkara kecil sangat berarti juga di mata Tuhan. Lalu yang nomor 3 adalah integritas. Tetap di Daniel 6 teman-teman, di Daniel 6
Daniel ini dia sangat suka menyembah dan memuji Tuhan 3 kali sehari, dan kompetitornya ini sangat ingin menjatuhkan Daniel di mata Raja Darius, tapi karena dalam dunia pekerjaan kompetitornya tidak bisa menjatuhkannya, jadi akhirnya dalam ibadahnya para kompetitornya menjatuhkan Daniel dengan cara mengeluarkan surat peraturan bahwa selama 30 hari tidak boleh berdoa dan meminta kepada Tuhan selain kepada Raja Darius, dan Raja Darius setuju-setuju saja saat itu. Tapi Daniel tetap menjalankan ibadahnya, dia tetap memuji dan menyembah Tuhan sebanyak 3 kali dalam sehari. Ketika ketahuan oleh para kompetitornya, diadukan kepada Raja Darius, dan sebenarnya Raja Darius di sini sangat sedih. Lalu di Daniel 6 ayat 15, Raja sangat menyayangi Daniel, dan itu membuat hati Raja sedih seperti yang tadi aku bilang. Lalu di Daniel 6 ayat 19, Raja berpuasa untuk Daniel 60-24. Raja Darius melihat bagaimana Tuhan melindungi Daniel, dan bahkan Raja sangat bergembira dan bersuka cita atas Tuhan yang sudah melindungi Daniel. Dan di sini kita bisa lihat di Daniel 6 ayat 26-28 bagaimana Raja pada akhirnya mengeluarkan perintah untuk setiap orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, yaitu Tuhan kita. Di sini bisa kita lihat bagaimana kita bisa menjadi contoh dalam integritas kita di dalam Tuhan. Siapapun bisa melihat itu dan akhirnya mengakui kebesaran Tuhan kita sendiri. Orang-orang sekitar akan ikut juga mengakui kebesaran Tuhan. Dan apa yang membuat Daniel adalah gambaran kehidupan Yesus nantinya. Tadi aku bilang bahwa ada 3, yaitu identitas, kualitas, integritas. Identitas Yesus ada di Matius 3 ayat 17. Yesus nggak perlu membuktikan bahwa dia adalah anak Allah itu sendiri, tapi orang akan sadar dalam setiap aspek kehidupan kita, perilaku kita memiliki identitas di dalam Tuhan. Kualitas, Yohanes 17 ayat 4, bagaimana Yesus sangat maksimal melakukan apa yang disuruh oleh Bapaknya, bagaimana dia maksimal melayani Bapaknya. Lalu kita bisa lihat integritasnya. Yesus pada saat itu dia tetap taat sama Bapaknya sampai dia mati. Lalu bagaimana dengan kita, teman-teman? Aku harap di sini kita nggak boleh takut terhadap apapun atau terhadap siapapun. Tuhan pasti akan melindungi orang-orang benar di matanya ketika kita melakukan integritas kita di hadapan orang. Dan jangan takut sama penderitaan, karena bagaimanapun di dalam setiap pelayanan itu pasti ada yang namanya penderitaan, teman-teman. Ada yang nggak enaknya, ada air matanya, bahkan sampai berdarah-darah, tapi itu tadi Tuhan perhitungkan semuanya dan Tuhan akan bela kita. Dan seperti minggu lalu Pastor Rico memberikan 3 pertanyaan kepada kita. Nanti ini akan dibahas teman-teman di breakout room. Aku harap kita bisa sharing di sini di breakout room nanti ya teman-teman. Aku udah selesai teman-teman. Terima kasih yang sudah mau mendengarkan. Sampai jumpa.